Halo, selamat datang di vlog Elsa Visual. Video kali ini kami akan berbagi tentang cara asyik pilah sampah dari rumah. Tonton sampai habis ya. Kami membiasakan diri untuk memilah sampah sesegera mungkin setelah pulang dari berbelanja. Hal ini kami lakukan karena rumah kami sungguh mungil dan tidak ingin melihat banyak tumpukan sampah. Barang belanjaan kami memang tidak seberapa, hanya saja kami banyak menerima plastik dari hasil berbelanja seperti bungkus kerupuk, bungkus tempe, bungkus telur, dan bungkus tahu. Nah, untuk itu sesegera mungkin juga kami pindahkan ke wadahnya. Khusus untuk plastik kresek, kami membuat dispenser plastik yang dibedakan menjadi dua, plastik kecil dan plastik sedang serta besar. Jadi itu untuk memudahkan kami menggunakannya kembali agar tidak berserakan atau menumpuk di satu tempat saja. Dan itu terlihat lebih rapi. Nah, untuk wadah telur ini sebenarnya rak yang kami ambil dari pintu lemari es. Kemudian kami tempatkan di toples yang kami punya dan tidak ada tutupnya. Ini memudahkan kami sih untuk melihat bahwa stok telur itu tinggal berapa. Stok telurnya pun tidak terlalu banyak, hanya kami sesuaikan dengan jumlah rak yang ada agar telur juga cepat habis, cepat berganti dengan telur yang baru. Untuk plastik bening seperti wadah tahu ini nanti akan kami cuci, kemudian kami pilah dan kami gabungkan dengan plastik bening yang lainnya. Sedangkan kreseknya sesuai ukuran tadi, kami lipat kembali. Bisa kami gunakan lagi untuk membungkus sampah popok sekali pakai atau sampah-sampah yang mungkin tidak bisa kami urai sendiri. Dispenser plastik ini pun kami buat dengan seadanya, bahan seadanya, dan bahan-bahan yang memang bisa kami upcycle lagi. Sebenarnya itu dulu bungkus makanan, kalau di sampah dia termasuk bahan duplek, lumayan agak tebal sehingga cocok untuk jadi dispenser. Oh ya, kalau di rumah teman-teman bagaimana cara memperlakukan sampah plastik? Komen di bawah ya. Nah, sekarang saya akan mencuci plastik bekas tahu tadi. Caranya biar efisien, saya balik posisinya, yang bagian dalam yang kotor saya taruh di luar, kemudian saya guyur air biar tidak terlalu lama untuk mengeringkan kembali, sehingga bisa cepat untuk saya pindahkan ke wadah bersama sampah-sampah yang lain. Nah, sekarang giliran sampah organik yang nantinya akan kami buat kompos. Biasanya kami pisahkan dengan sampah anorganik. Kami taruh di besek, kemudian kami campur juga dengan sisa makanan semalam, serta potongan sayuran pagi hari, sehingga nanti langsung kami taruh di kantong kompos. Nah, ini juga memudahkan kami untuk mengetahui mana yang basah, mana yang kering. Nah, yang kering ini nanti akan kita sortir ulang lagi sesuai dengan kategorinya. Ini sak kompos yang saya beli di dekat rumah kami. Nah, sampah-sampah di atas itu sebenarnya sampah kiriman dari tetangga. Memang saya pribadi yang menawarkan ke tetangga kalau beberapa sampah itu bisa dititipkan ke kami agar tong sampahnya tidak terlalu penuh, karena kami akan mengumpulkannya dengan sampah kami lalu kami setorkan ke daur resik. Setiap jam 7 pagi saya sengaja sekali menyetor sampah ke sini.
Tujuannya agar para tetangga itu menyapa saya dan menanyakan sedang apa. Nah, disitulah saya berharap tetangga juga tergerak dan antusias untuk memilah sampah dari rumah. Mungkin teman-teman juga bisa mencoba cara seperti ini atau punya metode lain. Silahkan share di bawah ya. Nanti jam 4 udah kesini tukang sampahnya. Tukang sampah beneran itu? Iya, yang mobil biru dulu tuh. Ini kalau kayak gini kan bisa didaur ulang, nah itu nanti mereka yang nyalurin. Jadi biar sampah jual atau sampah dijual deh. Ini nanti dibayar sama mereka. Jelantah kayak gitu juga. Terus pasti itu. Oh, itu jual lah. Ini lagi rekap lagi video. Makanya tadi sampah yang berkurang kok sedikit. Sedikit ya, kan di TPA itu udah makin makin penuh. Terus masyarakat dekat sana sampah sana itu kan kadang minta ditutup dulu kalau udah penuh, mobil-mobil nggak bisa masuk kan. Ya itu. Terus yang yang sisa masakan, terus yang itu tak kompos di sini, nanti ini jadi kompos. Nah, selama hampir 2 tahun ini saya sudah memanen kompos ini sekali, dan ini adalah komposan yang kedua. Nah, caranya mudah banget dengan sak kompos ini karena tidak perlu disiram-siram air, tidak perlu ditambah-tambah tanah atau sampah kering, karena tinggal dibusukkan saja dia sudah bisa menjadi kompos. Dan pintunya untuk memanen itu ada di bagian bawah, tinggal dibuka rekatannya lalu di cangkul atau di skop gitu. Nah, sebenarnya sampah di rumah kami itu tidak seberapa, lebih banyak sampah dari tetangga, karena tetangga kami itu punya warung kelontong, jadi banyak duplek dan kardus dari tetangga. Kalau sampah kami di rumah itu sebenarnya justru paling banyak adalah sampah plastik dan sampah botol. Maklum, Pak suami itu kan kerjaannya itu mereview produk makanan yang kadang bahkan seringnya itu bungkusnya itu plastik gitu. Karena ini contoh-contoh sampah kami di rumah. Mungkin mirip ya dengan sampah teman-teman. Ya, sekiranya hanya botol air mineral, kemudian plastik seperti plastik tahu tadi atau bungkus makanan lain, bungkus roti tawar, bungkus minyak. Nah, khusus untuk daur resik sebenarnya tidak bisa menerima sampah yang plastik multilayer. Nah, kalau di kami plastik multilayer kami donasikan untuk ibu teman kami yang memang mengelola sampah multilayer. Nah, hal yang harus diperhatikan selama memilah sampah dari rumah itu sampah tidak berbau dan dalam kondisi kering. Maka dari itu tadi waktu saya membersihkan plastik tahu, segera mungkin saya cuci dan saya keringkan, sehingga ketika sampah ini menumpuk di rumah pun kita tidak akan merasa risih atau menjadi kotor rumahnya, dan tetap enak-enak saja meskipun menunggu sampai 1 bulan di rumah. Itu yang kami rasakan. Nah, kemudian ada pertanyaan begini, emang plastiknya laku dijual? Oh, tentu laku, karena menurut informasi dari Kak Ruri yang mengambil sampah dari daur resik itu bilang kalau sampah plastik kresek itu justru masih mengandung minyak bumi, sedangkan mika makanan itu tidak ada minyak buminya sama sekali, sehingga tidak bisa didaur ulang. Nah, jadi mulai sekarang tidak ada alasan kan untuk tidak memilah sampah dari rumah. Dan terus pasti ada pertanyaan lagi begini, emang laku berapa? Harganya lebih mahal atau lebih tinggi nggak sih dari Kang Rosok yang biasa naik sepeda motor itu atau yang keliling kampung?
Ya, mahal atau tidak itu sebenarnya kan relatif ya. Karena kalau bagi kami yang penting rumah itu bersih, sampah tidak begitu banyak ke TPA dan masih bisa digunakan lagi. Ya, silahkan berpendapat masing-masing. Yang pasti semakin banyak teman-teman bisa memilah sesuai dengan kategori, ya tentu semakin banyak yang dihargai kan. Begitu kuncinya teman-teman. Selamat mencoba ya. Oh ya, Daur Resik itu hanya ada di wilayah Jogja dan wilayah Klaten kota ya teman-teman. Nah kebetulan kami tinggal di salah satu dusun di daerah Jogja. Nah, buat teman-teman yang nggak ada di Jogja, bisa menyalurkan sampahnya ke bank sampah yang terdekat ya. Jangan pantang menyerah dan putus asa karena tidak ada resik di kota kalian. Tetap pilah sampah dari rumah ya. Oh ya, ada minimal sampah, yaitu 20 kg yang terbagi menjadi 5 item, sehingga resik mau mempick up di tempat kalian. Kalau kalian nggak memenuhi syarat itu, kalian datang saja ke drop point yang sudah dijadwalkan. Sekian dulu ya videonya, semoga bermanfaat.